Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami kembali dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43. Injil Matius pasal 5, ayat 43, firman Allah berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bapak Ibu, sebuah hukum yang luar biasa, bukan hanya dia radikal Bapak Ibu, tapi juga sebuah hukum yang begitu revolusioner yang diajarkan oleh Kristus. Dan kita yakin pendengar mula-mula dari firman Tuhan ini pastilah kaget dengan ajaran yang luar biasa ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin membacakan, perhatikan nih. Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus kemudian memutar hukum ini begitu rupa, menambahkan sesuatu yang luar biasa. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi bukan membenci musuh, sekarang disuruh mengasihi musuh. Dan bukan hanya mengasihi musuh, Yesus berkata, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan Kristus membuktikan bagian ini Bapak Ibu. Bukankah kita memusuhi Kristus sebelumnya? Bukankah kita membenci Dia sebelumnya? Bukankah kita orang-orang yang begitu jahat kepada Allah yang hidup? Kita para pemberontak, kita orang yang tidak pantas sekali untuk diselamatkan. Namun apa yang Kristus tabur untuk kita? Dia malah mengasihi kita, dia malah berdoa bagi kita. Dia berdoa untuk kita, Bapak Ibu, kepada Bapa di surga. Jadi Kristus bukan hanya mengajarkan bagian ini, dia telah melakukan bagian ini dengan sempurna. Dan sekarang kita anak-anaknya, kita diminta melakukan kebenaran yang sama. Betapa pentingnya kita mengasihi musuh. Bapak Ibu, cara satu-satunya untuk berdamai dengan musuh adalah dengan cara mengasihi musuh. Hanya dengan mengasihi musuh, maka permusuhan akan berhenti. Hanya dengan cara itu, Bapak Ibu, maka kita akan berhenti bermusuhan dengan seseorang. Lalu kemudian Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu saya ajarkan kepada anak-anak saya ketika kami melakukan mesbah keluarga. Karena setiap malam kami ada mesbah keluarga. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara menghentikan orang yang benci kepada kita. Atau saya ajarkan kepada mereka, bagaimana cara kita berhenti membenci orang yang menganiaya kita. Bagaimana cara kita berhenti membenci orang yang terus-menerus menyakiti kita. Satu-satunya cara untuk menghentikan kebencian di hati kita kepada siapapun, caranya adalah dengan mengasihi dan berdoa untuk orang tersebut. Hanya dengan cara itu, barulah kita bisa menghentikan kebencian di hati kita. Bapak Ibu, semua kita punya naluri yang sama. Waktu orang menganiaya kita, kita ingin balas menganiaya. Waktu orang membenci kita, kita ingin balas membenci mereka. Waktu orang menyakiti kita, kita ingin membalas lebih 2 kali lipat lagi menyakiti dia. Itulah kecenderungan hati kita. Itulah naluri kita manusia berdosa. Maka cara satu-satunya menghentikan bagian itu adalah Yesus mengajarkan. Waktu orang menganiaya kita, membenci kita, waktu musuh kita memperlakukan kita tidak adil, cara yang terbaik adalah mengasihi mereka dan berdoa untuk mereka. Bapak Ibu, ketika kita berdoa untuk orang yang membenci kita, di dalam doa-doa kita itu, Tuhan akan mengubah hati kita dari sebuah kebencian menjadi sebuah kasih. Itulah sebabnya kita diminta untuk berdoa. Kita harus berdoa syafaat. Setiap anak-anak Tuhan harus rajin berdoa. Karena melalui kita berdoa kepada orang-orang yang menyakiti kita, kita malah jatuh hati atau mengasihi mereka. Kita akan berhenti membenci mereka. Di dalam doa, Tuhan akan mengubah hati kita, mengubah cara pandang kita, mengubah sikap kita kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang hari ini, waktu kita beraktivitas di tempat kita masing-masing dengan profesi kita masing-masing, jika ada orang yang menyakitimu, jika ada orang yang membencimu, atau jika engkau teraniaya, maka cara yang terbaik membalasnya adalah dengan berdoa. Dengan berdoa, maka bukan kebencian yang lahir di hatimu, tapi sebuah kasih kepada Dia. Sehingga Allah akan terus menguatkan kita,
Tuhan memperbaharui kita semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.